Baik, kita lanjutkan. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan oleh MC, yang kedua adalah pemaparan mekanisme pemilihan rektor di tingkat mahasiswa dan bakal calon rektor selama kurang lebih 20 menit. Yang ketiga adalah sesi tanggapan dan tanya jawab selama kurang lebih 30 menit. Kemudian ada penutupan dan foto bersama. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki rangkaian acara yang kedua, yaitu pemaparan mekanisme pemilihan rektor di tingkat mahasiswa dan bakal calon rektor yang akan disampaikan oleh Bli Kevin dan Mas Pandu. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, selamat malam teman-teman dari Fakultas ISIPOL semua. Pertama-tama aku mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman yang telah berkenan hadir di acara Serawung Mahasiswa Visipol pada malam hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, aku Kevin dari Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang kebetulan saat ini diamanahi menjadi anggota MWA perwakilan dari unsur mahasiswa atau lebih dikenal sebagai MWA UM. Nah, pada malam hari ini aku ingin menjelaskan kepada teman-teman bagaimana sih sebenarnya proses pemilihan rektor di UGM, khususnya yang dilaksanakan oleh panitia kerja atau panja, dan nanti Mas Pandu akan coba menjelaskan bagaimana proses pemilihan rektor khusus di tingkat mahasiswa, seperti itu. Next. Nah, ini judul dari penyampaianku pada malam hari ini ya, terkait proses pemilihan rektor UGM periode 2022-2027. Nah, di sini aku masukkan terkait periode di tahun ini karena memang di setiap periodenya ada sedikit perbedaan dalam prosesnya. Next. Jadi dalam penyampaianku pada malam hari ini akan coba menjawab ya 3 pertanyaan dasar yang kurasa ini juga menjadi pertanyaan awalan dari teman-teman. Yang pertama itu bagaimana proses pemilihan rektor UGM pada periode kali ini. Yang kedua itu bagaimana peran dari MEAUM dalam proses pemilihan rektor. Dan yang ketiga, siapa saja bakal calon rektor UGM pada periode kali ini. Next. Langsung saja, aku akan mencoba menjelaskan untuk menjawab pertanyaan yang pertama, sebelum aku mengajak teman-teman berangkat lebih lanjut, terkait ada tahapan apa saja sih dalam proses pemilihan rektor. Di sini aku ingin menjelaskan kepada teman-teman bahwasannya terdapat sebuah peraturan yang dijadikan rujukan dalam pelaksanaan pemilihan rektor di UGM. Yang pertama itu Peraturan MWA nomor 3 tahun 2016, yang kemudian pada awal tahun kemarin dilakukan perubahan menjadi Peraturan MWA nomor 1 tahun 2022. Nah, buat teman-teman yang ingin mengakses informasinya terkait peraturan terkait, itu bisa langsung saja mengunjungi link yang telah tertera di layar teman-teman. Nah, pada peraturan MWA nomor 1 tahun 2022 ini terdapat beberapa perubahan yang dilakukan teman-teman. Nah, sebenarnya perubahan yang terpenting yang perlu teman-teman ketahui adalah adanya penambahan jumlah dari keanggotaan panja yang berdasarkan perwakilan dari MWA. Nah, jadi teman-teman, panja itu terdiri dari perwakilan 3 organ di UGM. Yang pertama, Majelis Wali Amanat atau MWA. Yang kedua itu Senat Akademik atau SA. Dan yang ketiga itu Dewan Guru Besar atau DGB. Nah, pada peraturan sebelumnya, di peraturan nomor 3, itu perwakilan MWA sejumlah 7 orang. SA 7 orang, dan DGB 2 orang. Nah, namun dengan telah dikeluarkannya peraturan MWA nomor 1 tahun 2022, perwakilan dari MWA bertambah 1 orang menjadi 8. Nah, kenapa hal ini aku usulkan? Mungkin dari teman-teman yang telah hadir di acara musyawarah mahasiswa kemarin telah mendengarkan ya bagaimana pemaparan dari tim ad hoc kajian yang telah menyampaikan isi dari naskah usulan terkait perubahan peraturan MWA nomor 3 ini. Nah, salah satu alasannya adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap MWA-UM khususnya agar tergabung ke dalam panja. Karena kalau kita pelajari lebih dalam,
keanggotaan MWA yang berasal dari internal UGM itu totalnya ada 8 orang. Nah, dengan ketentuan yang menyebutkan perwakilan dari MWA ke Panja hanya 7 orang, seringkali pihak yang dikorbankan adalah mahasiswa. Jadi mahasiswa tidak dilibatkan ke dalam Panja karena ada sedikit ketakutan dari beliau-beliau di atas apabila mahasiswa tergabung ke dalam Panja, maka dia dapat melihat bagaimana proses pemilihan rektor di UGM ini secara transparan dan dapat mengawal rangkaian tahapannya dari hulu sampai hilir. Yang dimana kita ketahui ketika konteksnya pemilihan, sulit untuk menghindari adanya tendensi politik di dalamnya. Seperti itu. Sedangkan perubahan ketentuan yang lainnya sifatnya cukup teknis, seperti di tahun ini para pendaftar diminta untuk membuat video profile, menuliskan motivation letternya dalam mendaftarkan diri sebagai bakal calon rektor, kemudian menjawab beberapa pertanyaan terkait pengujian terhadap aspek kepemimpinan dan juga manajerial pada dirinya. Seperti itu. Nah, kemudian kita berbicara terkait panitia pelaksana. Tadi aku sudah menyinggung ya, bahwasannya ada panja. Nah, selain ada panja, ada juga panitia seleksi atau pansel. Kemudian menjadi pertanyaan, apa yang membedakan antara panja dan pansel ini? Nah, kalau panja, itu keanggotaannya tadi aku katakan terdiri dari perwakilan 3 organ di UGM. Sedangkan pansel, itu keanggotaannya hanya terdiri dari internal anggota SA. Nah, untuk peruntukannya, panja itu bertugas untuk menyiapkan berbagai macam proses pemilihan rektor dari awal sampai akhir. Sedangkan pansel hanya berfokus untuk menyiapkan salah satu tahapan, yaitu penyeleksian dari bakal calon rektor menjadi calon rektor. Nah, di sini terdapat dua penamaan yang berbeda ya. Jadi, penyebutan bakal calon rektor itu ditujukan apabila pendaftar dinyatakan telah lolos seleksi administrasi, maka akan disebut sebagai bakal calon rektor. Yang saat ini kita ketahui ada 6 bakal calon rektor ya. Kemudian dari bakal calon rektor ini akan diseleksi menjadi 3 nama. Nah, ketiga nama inilah yang disebut sebagai calon rektor. Seperti itu. Next. Nah, saat ini kita akan berbicara terkait bagaimana proses tahapan pemilihan rektor di UGM. Di sini aku coba membagi menjadi 2 ya, yaitu tahapan secara umum dan tahapan secara khusus. Nah, tahapan secara umum ini aku dasari dari apa yang dimandatkan dalam pasal 4 Peraturan MWA nomor 3 tahun 2016. Di sana perlu melalui 3 tahapan, teman-teman. Pertama itu penjaringan bakal calon rektor, kedua seleksi calon rektor, dan yang terakhir pemilihan dan penetapan rektor UGM oleh MWA. Nah, pansel tadi yang aku sebutkan bertugas pada tahapan kedua ini, yaitu seleksi calon rektor. Dan penyeleksian ini kewenangannya full ada di anggota SA. Seperti itu. Next. Nah, ini tahapan secara teknisnya ya. Nah, tadi ketiga tahapan tersebut dapat dilakukan penambahan selama tidak dilakukan pengurangan. Nah, kenapa diperbolehkan melakukan penambahan? Karena panja juga diberikan kewenangan untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya selama tujuannya adalah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemilihan rektor di UGM. Nah, tadi tahapan yang pertama terdapat penjaringan bakal calon rektor. Nah, penjaringan ini kemudian diturunkan ke dalam 2 tahapan teknis, yaitu pendaftaran dan seleksi administrasi. Kemarin telah masuk, sebenarnya ada 7 pendaftar. Kemudian setelah dilakukan seleksi administrasi oleh Panja, dari tanggal 24 Maret sampai 6 April, dihasilkan 6 bakal calon rektor dan 1 pendaftar dinyatakan gugur. Kenapa? Karena 1 pendaftar ini ketika di cross-check tidak memenuhi persyaratan utama sebagai bakal calon rektor, yaitu berstatus sebagai dosen PNS tetap. Karena itu telah disebutkan secara eksplisit di dalam peraturan MWA yang tadi awal aku singgung. Nah, kemudian setelah seleksi administrasi, terdapat 2 forum penjaringan aspirasi ya, yang mungkin teman-teman di sini ada yang sudah mengikuti. Kemarin terdapat forum Sarasehan, Nyawiji menuju UGM 1. Nah, ini merupakan salah satu inovasi baru ya dalam proses pemilihan rektor di tahun ini. Diadakannya forum ini berangkat dari keresahan di 5 tahun lalu, di mana anggota SA merasa kurang disuguhi
informasi yang komprehensif untuk memberikan penilaian terhadap bakal calon rektor, sehingga bisa dikerucutkan namanya menjadi 3 nama. Maka dari itu, dari forum sarasehan ini yang dibuat secara khusus terhadap komponen atau elemen dari sivitas akademika, maka harapannya pemangku kebijakan baik anggota SA dan juga Panja beserta para bakal calon rektor dapat diberikan asupan informasi yang komprehensif. Bahwasannya ini loh yang menjadi permasalahan di tingkat mahasiswa, dan ini yang menjadi permasalahan di tingkat teknik dan seterusnya. Nah, kemarin juga telah disebarkan ya Google Form penjaringan aspirasi, yang masuk aspirasi sih kurang lebih sekitar 700 sampai 800-an aspirasi, yang dimana aspirasi-aspirasi yang disampaikan dalam forum sarasehan dan juga dituliskan dalam GIFOM kemudian dikumpulkan oleh Panja dan dijadikan bahan pertimbangan oleh SA dalam melakukan penilaian. Jadi harapannya di tahun ini penilaian dari SA bisa lebih objektif lagi. Karena SA telah mengetahui, oke, ini yang menjadi permasalahan di tingkat mahasiswa, dan apakah program kerja yang ditawarkan dari ke-6 bakal calon rektor ini telah mampu menjawab permasalahan yang ada. Sehingga setidaknya ada benchmarking di sana dalam memberikan penilaian. Nah, kemudian ada forum penjaringan aspirasi publik yang tanggal 26 April telah dilaksanakan. Kalau kemarin forum sarasehan sifatnya lebih satu arah, jadi para bakal calon rektor hanya bertugas untuk mendengarkan, mencoba memahami, dan mencatat. Pada forum penjaringan aspirasi publik, kita yang mendengarkan penyampaian dari ke-6 bakal calon rektor terkait program kerja yang ditawarkan setelah mendengarkan aspirasi-aspirasi akar rumput dalam forum sarasehan. Kemarin juga telah kita dengarkan juga ya, jika teman-teman yang belum sempat hadir secara luring mungkin menyaksikan melalui channel YouTube UGM bagaimana jawaban atau respon dari para bakal calon rektor dalam menjawab pertanyaan mahasiswa terkait isu-isu yang dilemparkan. Nah, kemudian saat ini yang akan kita hadapi ke depan yaitu tahapan seleksi oleh SA yang akan dilaksanakan tanggal 12 Mei. Jadi seharusnya di tanggal 13 Mei kita sudah bisa menerima 3 calon rektor hasil penyeleksian dari SA. Nah, dari 3 nama tersebut kemudian akan dilakukan pemilihan dan penetapan di tingkat MWA pada tanggal 20 Mei. Nah, di tingkat MWA ini juga akan melalui beberapa tahapan, teman-teman, sebelum akhirnya ditetapkan satu rektor terpilih. Yang pertama itu prosesnya sebelum melakukan voting, maka akan dilakukan musyawarah terlebih dahulu oleh seluruh anggota MWA. Nah, apabila hasil musyawarah menunjukkan bahwasannya disepakati satu nama suara bulat untuk ditentukan sebagai rektor, maka hal tersebut tidak perlu dilakukan voting. Tetapi jika tidak dihasilkan hal tersebut, maka akan dilakukan voting. Dan voting ini juga akan melalui 2 tahapan. Pertama itu, dari 3 nama akan di voting, dan 2 nama dengan suara terbanyak, kemudian akan di voting kembali. Jadi dari 3 menjadi 2 sampai akhirnya tersisa 1 penerima suara terbanyak. Seperti itu. Nah, kemudian kenapa sih pada 2 tahapan inilah aku tandai warna kuning ya? Karena pada sela-sela 2 tahapan inilah kita akan melaksanakan acara inti dari rangkaian pemilihan rektor di tingkat mahasiswa, yaitu di rentang waktu antara tanggal 13 Mei sampai 19 Mei. Dalam sela-sela 2 tahapan inilah akan dilaksanakan yang namanya forum tingkat fakultas sekolah gelanggang dan forum tingkat universitas, seperti itu. Next. Selanjutnya, mungkin dari teman-teman ada yang terbesit di benaknya, sebenarnya kenapa sih kami dari mahasiswa Visipol perlu berpartisipasi dalam rangkaian pemilihan rektor di tingkat mahasiswa yang diinisiasi oleh MWUM, seperti itu. Nah, jadi teman-teman, yang pertama ingin aku sampaikan, bahwasannya MWUM ini mempunyai peran cukup strategis ya. Jadi sebagai satu-satunya perwakilan mahasiswa yang memegang hak suara untuk memilih secara langsung calon rektor. Karena dalam peraturan disebutkan bahwasannya yang memiliki kewenangan untuk memilih rektor itu adalah anggota MWA. Dan saat ini anggota MWA yang perwakilan dari unsur mahasiswa baru hanya ada 1 orang. Seperti itu. Nah, maka dari itu aku di sini melihat
bahwasannya MEAUM ini perlu membawa betul-betul suara mahasiswa dalam memberikan suaranya ketika melakukan pemilihan rektor. Bukannya suara dari kepentingannya secara individu ataupun kepentingan pada kelompok tertentu. Seperti itu. Makanya di tahun ini aku mencoba mendorong dapat terciptanya transparansi dan partisipasi mahasiswa dalam proses pemilihan rektor di UGM. Selain itu, dengan tergabungnya MEUM ke dalam Panja, maka MEUM ini juga mempunyai peran lebih, yaitu perlu mengedukasi konstituen, yaitu mahasiswa UGM, bahwasannya bagaimana sih rangkaian pemilihan rektor di UGM dan sejauh mana mahasiswa dapat berpartisipasi dalam prosesnya. Next, selanjutnya aku akan coba menunjukkan ya kepada teman-teman bagaimana sih bentuk transparansi dan partisipasi yang dapat teman-teman terima sebagai mahasiswa. Pertama, berbicara terkait transparansi. Nah, jadi Panja telah coba menyediakan satu platform yang dapat teman-teman akses untuk mengetahui rangkaian atau update dari pelaksanaan pemilihan rektor di UGM. Yaitu teman-teman dapat mengunjungi website seleksirektor.ugm.ac.id. Nah, melalui website tersebut, teman-teman dapat memperoleh informasi untuk di tahun ini, proses pemilihannya apa yang membedakan dari 5 tahun sebelumnya. Dan berkas-berkas apa saja yang perlu di-apply oleh para bakal calon rektor ketika mendaftar, dan saat ini bakal calon rektornya siapa saja, background-nya seperti apa, video profile seperti apa. Nah, itu teman-teman dapat akses melalui website ini. Tapi aku bersama dengan teman-teman panitia pemilihan rektor di tingkat mahasiswa, atau aku menyebutnya panitia PRTM, menyadari tidak banyak mahasiswa yang cukup user friendly atau sering visit ke dalam sebuah website. Maka di sini aku coba mengemas terkait informasi yang ada dalam website ke dalam sebuah postingan yang lebih mudah untuk diserap oleh mahasiswa dengan tajuk update pilrek yang diposting melalui official account MEAUM. Seperti itu. Dan sejauh ini sudah ada beberapa postingan yang naik ya, terkait dari awal, bagaimana awalnya ada 7 pendaftar, kemudian akhirnya ditetapkan 6 pendaftar, kenapa 1 pendaftar dinyatakan gugur, dan terbaru kemarin telah dikeluarkan postingan terkait bagaimana profil dari ke-6 bakal calon rektor, riwayat pendidikannya, riwayat jabatannya, motivasinya secara personal, dan akan ada beberapa update-update yang harapannya lebih bisa mengedukasi teman-teman ke depan. Nah, kemudian kita berbicara terkait partisipasi. Nah, dari Panja telah coba memberikan ruang ya mahasiswa untuk dapat berpartisipasi melalui forum penjaringan aspirasi yang disediakan. Yang pertama itu dalam forum Sarasehan telah coba disediakan satu forum khusus mahasiswa agar mahasiswa dapat menyampaikan aspirasinya. Di depan langsung seluruh anggota SA, anggota Panja, dan juga ke-6 bakal calon rektor. Nah, kemudian kemarin telah dilaksanakan forum penjaringan aspirasi publik di tanggal 26 ya. Dan dalam forum tersebut juga mahasiswa diberikan kuota khusus untuk hadir secara luring, dan juga acaranya dibuat terbuka live melalui YouTube UGM, dan teman-teman yang nggak hadir secara luring pun dapat mendengarkan atau mengikuti prosesnya. Dan terakhir yang terpenting itu adalah bagaimana partisipasi mahasiswa ini akhirnya dapat diimplementasikan atau ditransformasi ke dalam adanya pelaksanaan pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa ini. Seperti itu. Next. Nah, ini mungkin sekedar informasi ya buat teman-teman terkait ke-6 bakal calon rektor. Barangkali ada teman-teman yang belum tahu. Yang pertama itu ada Prof. Ali Agus, beliau dari Fakultas Peternakan, dan beliau mantan dekan di sana, dan beliau merupakan orang yang paling berpengalaman ya dari 5 bakal calon lainnya dalam mengikuti proses pemilihan rektor di UGM. Karena tahun ini merupakan tahun ketiganya dalam mengikuti proses pemilihan rektor di UGM. Nah, kemudian yang kedua itu ada Prof. Bambang Agus Kironoto, beliau dari Fakultas Teknik, yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Rektor bidang SDM dan Aset. Kemudian ada Prof. Din Darlianto, yang juga dari Fakultas Teknik, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Studi Energi. Kemudian ada Prof. Ova Emilia, beliau dari FKKMK,
dan selaku dekan di sana. Kemudian ada Prof. Sigit Prianto, beliau dari Fakultas Hukum dan mantan dekan di sana. Dan yang terakhir itu ada Prof. Teguh Budi Pitojo, beliau dari Fakultas Kedokteran Hewan dan mantan dekan di sana. Saat ini masih menjabat sebagai dekan. Next. Oke teman-teman, mungkin sekian aja ya yang dapat aku sampaikan kepada teman-teman terkait bagaimana proses pemilihan rektor di UGM khususnya yang dilaksanakan oleh Panja. Nah, untuk proses pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa secara khusus akan dijelaskan oleh Mas Pandu. Dipersilakan Mas Pandu. Baik, terima kasih Bli Kevin. Sebelumnya selamat malam teman-teman. Perkenalkan aku Pandu dari Fakultas Hukum angkatan 2019 tuh ya. Mungkin tadinya kalau Bli Kevin sudah menjelaskan terkait dengan bagaimana pemilihan di organ UGM itu sendiri, nah giliran aku memaparkan kira-kira bagaimana sih pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa itu sendiri kayak gitu. Nah, mungkin ada 3 lingkup bahasan, yaitu pertama terkait dengan kenapa kita sebagai mahasiswa itu penting untuk berpartisipasi dalam pemilihan rektor itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, proses atau mekanisme pilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa itu kayak gimana? Dan juga terakhir nantinya akan dijelaskan juga kira-kira siapa saja pemegang hak suara dalam pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa. Nah, masuk ya, kita yang pertama ya, terkait dengan partisipasi mahasiswa itu mungkin aku bagi ke dalam 3 poin ya. Poin pertama itu terkait dengan 5 tahun ke depan mungkin. Mungkin sebagian dari kita menganggap bahwasanya pengawalan ya sudah kelar sampai 20 Mei, pemilihan ya sudah selesai. Gitu. Nah, terhadap pandangan tersebut sebenarnya benar ya sampai 20 Mei doang, tapi nggak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena dengan mengawal kita menjadi pelopor gitu, pelopor pengawalan selanjutnya untuk 5 tahun ke depan. Jadi dengan kita mengkritisi rencana kebijakan para bakal calon rektor, memberikan masukan, harapannya nanti mereka merubah dan oleh itu nanti dengan perubahannya itu lebih berpihak kepada mahasiswa. Gitu. Konsekuensinya nantinya kebijakan 5 tahun ke depan harapannya lebih berpihak pada mahasiswa. Mungkin bukan kita yang merasakan, tapi mungkin teman-teman angkatan 2022, 2023, 2024, ataupun 2025 yang merasakan. Tapi penting bagi kita untuk menjaga supaya UGM tetap menjadi universitas kerakyatan. Nah, kemudian yang kedua ya, terkait dengan bargaining position. Mungkin dari teman-teman ya, sebagian dari teman-teman yang mungkin tergabung dalam advokasi ya gitu ya kan sering menegosiasikan melakukan lobbying terhadap kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh dekanat atau bahkan di rektorat. Nah, mereka yang melakukan lobbying, melakukan negosiasi ini butuh dukungan teman-teman. Melalui apa? Salah satunya adalah melalui pengawalan. Nah, pengawalan itu dapat membantu karena nanti dengan mengawal teman-teman menunjukkan kepedulian, konsekuensinya nantinya ketika melakukan lobbying atau melakukan negosiasi mengubah suatu kebijakan, pasti lebih perubahan kebijakan publiknya itu dapat dipertanggungjawabkan gitu. Kalau misalnya ditanya oleh stakeholder, ini kebijakan publiknya perlu diubah karena apa? Karena didukung mahasiswa Pak. Jadi bargaining position-nya lebih tinggi. Nah, kemudian yang ketiga terkait dengan pemantauan atau pengawasan gitu. Aku tadi Bli Kevin sudah menjelaskan bagaimana pemilihan di organnya dan aku tidak akan mempertanyakan objektivitasnya. Tapi manusia tetaplah manusia, tetap adanya kemungkinan untuk terjadinya kelalaian atau bahkan worst case-nya kecurangan. Nah, untuk itu pentinglah bagi kita untuk menjadi salah satu aktor check and balance. Sehingga nantinya rektor yang terpilih itu dapat sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, intinya tidak bermasalah secara hukum. Itu ya secara abstrak. Kemudian lebih konkretnya itu kita akan bahas terkait dengan bagaimana sih sebenarnya proses pemilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa itu sendiri. Aku mencoba menyajikannya dalam sebuah lini masa gitu ya. Kemarin tahapan yang pertama kita sudah mengadakan musyawarah mahasiswa yang dihadiri oleh 21 lembaga, yaitu fakultas, sekolah yang diwakili oleh LEM, DEMA, LM, BEM atau lembaga yang mewakili lainnya, gelanggang yang diwakili oleh Forum Komunikasi UKM, dan sekolah pasca sarjana
yang diwakili oleh himpunan mahasiswa pascasarjana. Nah, dalam musyawarah ini telah disepakati suatu sistem untuk memilih rektor di tingkat mahasiswa yang akan menjadi acuan untuk dipilih Bli Kevin di tingkat MWA. Sistemnya akan menggunakan, telah disepakati adalah sistem electoral college, di mana nanti teman-teman tidak memilih secara langsung ya, tetapi nanti ada 2 tingkat. Ada forum tingkat fakultas sekolah gelanggang, dan kemudian ada pemungutan suara di forum tingkat universitas. Lengkapnya nanti akan aku jelaskan selanjutnya. Nah, tetapi di berita acara ini produk terakhirnya adalah sebuah berita acara yang ditandatangani oleh se-21 lembaga itu, dan di berita acara ini telah tertuang tuh sistemnya seperti apa. Nah, setelah musyawarah mahasiswa, kita lanjut ke serawang mahasiswa di dalam konteks teman-teman Visipol adalah di malam hari ini. Di serawang mahasiswa ini sebenarnya tujuan utamanya adalah untuk pencerdasan ya, atau meninggikan pengetahuan teman-teman terkait dengan pemilihan rektor, utamanya di tingkat mahasiswa. Gitu. Harapannya dengan lebih tahu teman-teman terkait dengan adanya pilihan rektor UGM di tingkat mahasiswa itu sendiri, nanti di forum tingkat fakultas sekolah atau gelanggang lebih ramai, gitu. Lebih ramai dan menghasilkan keputusan yang lebih representatif. Dan juga mungkin sebelum itu ya harapannya teman-teman nanti mengetahui hak teman-teman seperti apa, atau misalnya mencari akses dokumen seperti apa, dan juga teman-teman dapat mengetahui itu rencana kebijakan bakal calon rektornya gimana. Selain itu sebaliknya, di forum ini menjadi suatu forum penjaringan aspirasi. Sekiranya teman-teman ada masukan terhadap panitia pemilihan rektor di tingkat mahasiswa, atau teman-teman misalnya ada masukan atau kritik serta saran kepada Bli Kevin selaku MWOM, bisa juga disampaikan di forum ini. Gitu. Nah, setelah serawung nanti ada forum tingkat fakultas sekolah gelanggang, yang mana nantinya tiap-tiap fakultas sekolah gelanggang melakukan musyawarah untuk menentukan rektor pilihannya. Itu nanti terkait dengan mekanismenya seperti apa itu dikembalikan ke teman-temannya. Misalnya teman-teman mau melakukan musyawarah raya di mana tiap-tiap orang mempunyai bobot suara yang sama, itu bisa. Atau misal teman-teman mau menggunakan musyawarah perwakilan, yaitu ibaratnya seperti forum ketua lembaga, itu bisa juga. Atau misal teman-teman mau langsung voting, votingnya entah itu per lembaga atau per orang, nah itu juga bisa. Tetapi nanti ya sistemnya itu yang dipilih bukan satu rektor saja. Bukan satu rektor saja, tetapi yang dipilih adalah 2 rektor. Menggunakan ranking gitu ya, pilihan pertama dan pilihan kedua. Nah, mengapa demikian? Karena nantinya di pemilihan oleh MWOM itu nanti mungkin aja ada 2 ronde. Gitu. Mungkin aja ada 2 ronde, dan untuk itu nanti hasilnya di forum tingkat universitas juga 2 rektor ya, 2 rektor terpilih, yaitu yang pilihan pertama dan pilihan kedua. Kayak gitu. Nah, kembali ke forum tingkat fakultas sekolah gelanggang, di situ nanti juga ada berita acara yang disediakan oleh panitia. Nah, berita acara ini nantinya dapat diisi teman-teman untuk menjelaskan rasionalisasi teman-teman di balik pemilihan satu calon itu kayak gimana, sistemnya kemarin kayak gimana, dan juga alasan-alasannya kemarin kayak gimana. Fungsinya nanti supaya dibawa ke forum tingkat universitas dan dibacakan sebenarnya alasan-alasannya. Gitu. Jadi ibaratnya nggak suara kosongan doang. Kapan dilaksanakannya? Bisa dilaksanakan tanggal 13 sampai 18 Mei. Bisa dilaksanakan di rentang waktu segitu ya. Tetapi terkait dengan teman-teman misalnya butuh 1, 2, atau 3 hari, nah itu dikembalikan ke teman-teman. Misalnya teman-teman hanya butuh 1 hari, ya silahkan. Selama keputusan yang diambil itu dapat diambil sebelum tanggal 19 Mei. Gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke forum tingkat universitas, di mana langsung pemungutan suara ya teman-teman ya. Di satu lembaga itu langsung pemungutan suara dengan menggunakan sistem 2 pilihan itu ya, rank choice voting ya sebutannya. Nanti di situ kita nggak langsung pemungutan suara, tetapi bukan nggak langsung, kita sembari pemungutan suara juga dibacakan rasionalisasinya yang sudah tertuang dalam berita acara. Gitu. Nah, itu kemudian rasionalisasinya dikompilasi supaya nanti bisa dibawa ke Bli Kevin ya, untuk supaya MWOM itu dapat mengetahui alasan-alasan mahasiswa memilih seperti apa. Gitu. Sebagai bentuk pertanggungjawaban saja. Kayak gitu. Ya, sebagaimana pemungutan suara, maka nanti suara terbanyak akan dipilih kayak gitu.
Untuk kemudian nantinya pemilihan oleh MWOM menggunakan suara teman-teman itu sendiri. Kayak gitu. Nah, itu dilaksanakan tanggal 19 Mei secara luring, secara offline ya. Nah, kemudian terakhir pemilihan oleh MWOM di tingkat MPA. Gitu. Nah, kemudian siapa pemegang hak suaranya? Pemegang hak suaranya itu di forum tingkat fakultas sekolah gelanggang itu sebenarnya dikembalikan lagi ke teman-teman. Misalnya teman-teman tadi ya mau menggunakan musyawarah raya yang berarti semua mahasiswa punya hak suara yang sama. Aku di sini memberikan contoh bagaimana jika dilaksanakan menggunakan musyawarah perwakilan ya, yaitu diwakilkan oleh lembaga-lembaga gitu. Ibaratnya lumbung-lumbung aspirasinya adalah lembaga-lembaga yang ada di fakultas. Itu bisa aja tuh kalau menggunakan sistem tersebut BO, BSO atau LO, BSO atau KMF, himpunan jurusan atau juga perwakilan angkatan. Tapi kembali lagi ini dikembalikan ke teman-teman. Kalau voting ya bisa aja, tapi itu dikembalikan ke teman-teman. Di sini di layar ini hanya contoh saja. Nah, beda halnya dengan forum tingkat universitas. Kalau di forum tingkat universitas sudah fix tuh pemegang hak suaranya, yaitu adalah fakultas sekolah yang diwakili oleh LEM, DEMA, LM, BEM atau lembaga yang mewakili, sekolah pasca sarjana yang diwakili oleh HMP, dan gelanggang yang diwakili oleh forum komunikasi UKM. Nah, mungkin sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf, aku kembalikan ke Mbak Lian. Terima kasih. Baik, terima kasih Bli Kevin dan Mas Pandu atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya kita memasuki rangkaian acara yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab dan tanggapan. Pada awalnya akan ada penanggap dan pemantik dari teman-teman Isipol, yaitu Kak Reno. Nantinya tanggapan tersebut akan langsung dijawab oleh Bli Kevin ataupun Mas Pandu, dan teman-teman lainnya boleh langsung menanggapi kembali atau memberikan masukan dengan cara raise hand terlebih dahulu. Baik, langsung saja untuk Kak Reno dipersilahkan. Halo, makasih kesempatannya, izin mewakili ya teman-teman, mungkin buat memantik teman-teman lain untuk bertanya juga. Mungkin di sini kan tadi udah sempat dijelaskan ya dari timeline dan kenapa dari teman-teman mahasiswa Sipol harus ikut bermusyawarah. Mungkin dari situ ini kan nanti sebenarnya suara dari mahasiswa tetap satu ya yang diwakili oleh Kevin itu sendiri, dan mungkin juga tapi itu diwakili dari banyak, diambil dari tiap-tiap fakultas. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan adalah memang udah sempat disebutkan bahwasannya metode pemilihannya ada berbagai macam opsi yang nantinya menghendaki dari setiap fakultasnya untuk seperti apa kira-kira baiknya. Cuman yang menjadi pertanyaan mungkin kira-kira bagaimana dari teman-teman Sipol atau mungkin dari MBA sendiri ya, dari panitia seleksinya menakar kira-kira seberapa besar representasi yang diperoleh atau takaran seperti apa dalam mekanismenya, dalam artian apakah di luar sosialisasi ini harus dari Visipol harus ada semacam sosialisasi juga terkait program kerja bakal rektornya atau seperti apa gitu sih. Terima kasih sebelumnya. Mungkin kalau dari teman-teman ingin bertanya juga mau, silahkan. Baik, terima kasih Kak Reno. Untuk Bli Kevin atau Mas Pandu bisa langsung ditanggapi. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya ya Mas Reno. Ya, berarti kalau aku ambil secara garis besarnya itu idealnya seperti apa ya Mas Reno ya? Upaya-upaya yang dilakukan supaya keluar suara yang berkualitas gitu bukan? Ya, benar. Oke. Sebenarnya kalau dari kami panitia itu sudah pasti nantinya menyediakan itu ya informasi-informasinya. Tadi Bli Kevin sudah memaparkan juga lewat website seleksirektor.ugm.ac.id. Kemudian juga nantinya tentu lewat via chat juga nanti akan dipaparkan pula misalnya grand design-nya. Nah, kalau nanti udah dapat aksesnya. Tapi sebenarnya selain itu, secara tersentralisir kami akan menjelaskan sebenarnya harapan yang lebih besar di teman-teman yang grassroots sebenarnya yang lebih dekat dengan mahasiswa untuk menyebarluaskan terkait dengan bagaimana sih sebenarnya grand design atau rencana secara garis besarnya gitu. Misalnya kemarin pas itu ya forum penjaringan aspirasi publik ya, di situ kan sudah ada grand design juga. Nah itu mungkin bisa juga disebarluaskan setelah nanti tentunya kami mendapatkan akses melalui MBOM ya, melalui Bli Kevin
kayak gitu. Nah, sebenarnya idealnya seperti itu sih, yaitu dengan adanya sosialisasi di tingkat grassroots itu sendiri. Selain di pusat sebenarnya juga udah ada ya, dari panitia juga udah ada rencana juga kayak gitu. Nah, kemudian juga mungkin supaya ibaratnya suaranya tidak kosongan gitu ya, ibaratnya suaranya tidak kosongan, secara persiapan itu nanti kan ada sosialisasi itu misalnya kayak gini juga gitu. Nah, selain itu juga sebenarnya dari panitia untuk memitigasi supaya suaranya tidak langsung voting, nanti disediakan berita acara juga supaya harapannya ya dialektika yang terjadi di antara teman-teman tuh bisa tercatat dengan baik untuk kemudian bisa diketahui juga untuk beli Kevin ketika nanti beli Kevin tempur di organ MWA kayak gitu. Jadi ibaratnya sebagai amunisi lah untuk nantinya dimusyawarahkan dulu di organ MWA kayak gitu. Mungkin itu aja. Mas Reno, apakah sudah cukup menjawab? Yo, udah cukup. Mungkin di sini kan ada banyak dari teman-teman yang mewakili lembaga lain ya. Mungkin bisa melihat dinamika forumnya malam hari ini juga bisa memberikan pendapat kira-kira untuk besok pemilihannya seperti apa. Apakah ya tadi ada beberapa opsi kan, mau benar-benar musyawarah raya yang mungkin keterlibatannya akan jauh lebih besar, artinya harus melibatkan banyak orang, atau di tingkat perwakilan aja. Gitu sih mungkin dari aku. Monggo teman-teman kalau mau menanggapi. Baik, terima kasih Mas Reno. Aku kembalikan ke Mbak Lian. Baik, untuk teman-teman dari Fakultas ISPO lainnya, kalau ada yang ingin bertanya atau menanggapi, silahkan raise hand atau langsung on mic, tidak apa-apa. Ya, mungkin kalau belum ada yang nanya, aku yang nanya kali ya, kalau gitu ya. Tadi kan itu ya, apa namanya, aku juga mungkin sudah memberikan saran gitu mau seperti apa. Kalau dari teman-teman Visipol tuh kira-kira sistemnya kayak gimana ya? Mungkin Reno ya, kamu ya Ren yang bertanggung jawab atau gimana? Halo. Sebelum sosialisasi sebenarnya belum ada ini sih, belum Oke. ada kesepakatan. Oke. Tapi berarti nanti akan dibicarakan lebih lanjut nanti ya? Iya. Oke. Thank you, Reno. Ya, mungkin monggo teman-teman, apakah ada pertanyaan? Aku kembalikan ke Mbak Lian. Halo. Ya, silakan Kak Ahmad. Oke, sebelumnya selamat malam Mas Pandu, Mas Agus Kevin, dan Mbak Liam. Mungkin perkenalkan, sebelumnya aku Fadil, perwakilan dari Komap. Mungkin yang aku mau izin bertanya ya, mungkin karena kalau untuk pemilihan rektor sebelumnya itu untuk di fakultas itu gimana? Maksudnya kayak aku sendiri kan kurang tahu ya historisnya pilrek yang sebelumnya itu kayak apa gitu. Mungkin bisa juga buat referensi untuk sekarang gitu. Untuk kita sekarang mau nentuin gimana, apakah nanti pemira atau musyawarah begitu. Terima kasih. Baik, untuk Bli Kevin atau Mas Pandu, bisa langsung dijawab. Oke, mungkin aku izin jawab ya, Mas. Sebenarnya untuk pemilihan rektor di tingkat mahasiswa ini baru pertama kali, Mas, dilaksanakan di tahun ini. Jadi di tahun-tahun sebelumnya itu memang tidak ada. Jadi di tahun-tahun sebelumnya ya udah nggak tahu MEUM-nya pertimbangannya apa, tapi akhirnya ya udah memilih rektor kayak gitu. Nah, ini baru pertama kali sih dilaksanakan pemilihan rektor di tingkat mahasiswa, makanya ini kita perlu coba kritisi bersama lah untuk pembenahan terus. Dan perlu kerjasamanya juga sama teman-teman semua di sini juga, gimana coba mencerdaskan juga, memberikan penjelasan publik juga kepada teman-temannya, bahwasannya ini juga penting untuk dilaksanakan, karena ini ruang teman-teman lah buat dapat berpartisipasi, untuk terlibat dalam menentukan siapa rektor untuk 5 tahun ke depan, karena 5 tahun ke depan kan kebijakannya berpengaruh siapa rektor terpilih ya. Kayak gitu mungkin Mas yang bisa aku jelasin. Monggo kalau ada tanggapan lagi. Cukup sih kalau dari aku. Terima kasih Bli Kevin.
atas jawabannya. Baik, terima kasih Kak Ahmad atas pertanyaannya. Untuk teman-teman lainnya, jika ada pertanyaan atau tanggapan bisa langsung on mic saja. Monggo teman-teman isi poll. Baik, mungkin kita tunggu sampai 21.28 ya. Mungkin dari Kak Gloria, Kak Satria, Kak Yasin, Kak Aiko, Kak Sifra, Kak Raihan, Kak Prisnu, Kak Arsya, Kak Kevin, dan Kak Bara ada tanggapan atau sudah cukup, Kak? Akso itu mau nanya itu Akso kayaknya. Wah, nggak dengar. Apa ya Mas Pandu? Tolong. Sejauh ini belum ada pertanyaan. Mas Pandu, Bli Kevin, teman-teman MWA, makasih banyak pemaparannya. Baik, Kak. Mungkin bisa saya hitung mundur ya, dari 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, sudah tidak ada yang bertanya dan memberikan tanggapan lagi. Kalau seperti itu, usai sudah rangkaian acara inti Serawung Mahasiswa Fakultas ISIPOL pada malam hari ini. Sebelum penutupan, mari kita melakukan sesi foto bersama. Untuk teman-teman, dipersilahkan on-cam terlebih dahulu. Silakan teman-teman. Mungkin ditunggu sampai jam 21.30 ya, untuk on-cam. Oke, mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain on cam, aku izin. Kalau kemarin kan balonnya ada ngasih closing statement ya. Nah, ngasih closing statement dikit ya. Aku secara pribadi mau minta tolong buat teman-teman semua untuk kita bantu proses pemilihan rektor di tingkat mahasiswa ini ya. Karena ini juga masih pertama kali. Ya, aku juga masih banyak butuh masukan lah. Dan juga bantuan teman-teman gimana bisa mahasiswa UGM itu bisa banyak lah yang terlibat dalam prosesnya. Karena aku melihat ini salah satu cara ya atau pintu awalan untuk bargaining position mahasiswa ke depan, 5 tahun ke depan. Karena aku melihat walaupun mungkin teman-teman udah ada yang tahu ya, mungkin entah lihat dari postingan BEM atau di mana, bahwasannya sebenarnya ujung-ujungnya kan nanti suaranya bakal satu nih, besarnya juga 4%. Kemudian Mendikbud pegang 35%. Ketika ditanyain apakah nantinya apa yang aku pilih dari suara mahasiswa akan signifikan dalam menentukan rektor, tentu jawabannya enggak. Nah, tapi akan lebih baik kita memanfaatkan peluang yang ada dibandingkan suara dari mahasiswa yang seharusnya udah disediakan itu dimanfaatkan oleh kepentingan golongan tertentu lah ataupun pribadi. Dan di sini aku juga melihat kalau misalnya betul-betul nanti besok suara yang akan aku bawa tuh bisa dari suara mahasiswa, itu bisa menaikkan bargaining position mahasiswa lah terhadap rektor yang terpilih nantinya. Ya syukur-syukur kalau kebetulan pilihan mahasiswa itu rektornya terpilih ya. Jadi dia mungkin bisa lebih tenang lah. Tinggal gimana kita menekan buat minta janji-janjinya. Tapi ketika rektor yang terpilih bukan pilihan mahasiswa, menurutku itu bakal jadi pukulan buat rektor terpilih sih. Karena logika aja yang bisa paling mengganggu kebijakannya dia posisi politiknya selama 5 tahun ke depan pasti mahasiswa kan, dari aksi-aksi yang digelar. Nah itu gimana dia bisa menarik hati mahasiswa supaya bisa menjagalah posisinya selama 5 tahun ke depan. Nah itu sih, dan juga ini bisa menjadi dorongan lagi terkait usulan penambahan jumlah MWUM ya. Nah kemarin kan tahun 2020 udah diusulin tuh penambahan, dan logikanya jika MWUM-nya tambah, tentu persentase bakal nambah lah suaranya. Nah ini bisa jadi langkah awal, bahwasannya oke, ternyata MWUM ini teman-teman mahasiswa merasa dibutuhkan juga keterwakilannya di dalam MWA.
Karena kan kayak tadi aku jelasin juga kan 5 tahun kemarin nggak tahu tuh MUM-nya milih siapa dan nggak ada legitimate juga apakah itu seorang mahasiswa atau enggak. Kayak gitu ya sih mungkin yang aku sampaikan. Monggo dilanjut foto bersamanya. Baik, terima kasih Bli Kevin. Untuk teman-teman dari Medinfo boleh minta tolong untuk dipandu foto bersamanya.